Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ma ora ninggal ma taraktu ora ninggal sapa ingsun ma taraktu ora ninggal sapa ingsun ba'di ing dalem sakwuse ingsun fitnatan ing fitnah hiya kang utawi fitnah iku adarru luweh melarati membahayai ala rijali ing atase pira-pira wong lanang minan nisa'i katimbang pira-pira wong wadon. Setelah baginda yakni seto orang ana fitnah yang lebih bahaya melebihi daripada fitnahnya orang perempuan kepada orang-orang laki-laki. Sebab orang perempuan itu di saat diingatkan yakni kebiasaannya itu adalah ngambek, ya muring-muring. Maka daripada itu dia tidak mau melayani daripada suaminya, juga tidak mau dikumpuli. Oleh karenanya ketika tidak mau diingatkan, terus kemudian tidak mau melayani, maka ada di hari kiamat orang-orang tersebut yakni tanggung jawab daripada orang laki-laki di dalam kesabarannya mendidik seorang perempuan. Maksud daripada hadis ini yakni yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Usamah, ma taraktu, ya tidaklah ninggali saya, yakni meninggal saya berarti setelahku, yakni adanya satu fitnah, yaitu fitnah tersebut adalah adarru ala rijali, bahayai terhadap seorang laki-laki minan nisa'i, dari perilaku seorang perempuan itu sendiri ya, karena perempuan itu disebabkan mereka semuanya itu kalau dinasihati itu tidak pernah digubris, kalau dinasihati itu muring-muringan ya, kalau diilingi satu kejahatan atau ketidakbagusan itu ngambekan ya, ngambekan. Oleh karenanya ini adalah hal yang menjadikan fitnah ya bagi seorang, sedangkan seorang laki-laki itu juga ketika dingambeki seperti itu harus sabar ya dan nasihati. Jikalau tidak seperti itu maka lagi-lagi akal dengan hatinya itu kalah, maka dia sama-sama syahwatnya yang muncul ya, keinginan untuk marah, ghadabnya, maka yang terjadi itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki kelak di yaumul kiamah, yang nanggung daripada dosanya itu adalah seorang laki-laki. Itu fitnahnya. Maksudnya yang nanggungnya laki-laki karena tanggungannya besar, maka disiksa yo karu-karune kena siksa ya. Ya oleh karenanya bahaya setelah sepeninggalanku itu adalah seorang laki-laki yang mamburot, yakni di mana mamburotnya itu dikarenakan adalah seorang istri ya, jadi ujian terberat. Oleh karenanya dalam Ihya Ulumuddin tarbiyatul wali, pendidikan wali adalah bifitnatil zaujah, yakni bifitnatil mar'ah, yakni ujiannya seorang wali itu adalah dengan ujian perempuan, yakni istrinya ya. Oleh karenanya wali-wali rata-rata diuji istri yang cerewet ya, istri yang cerewet. Wali besar-besar itu ada kalanya Syekh Abdul Qadir Jailani, terus kemudian Syekh Rafi'i, terus kemudian Syekh Abil Hasan Asy'ari, 4 wali besar. Kita cerita aja Syekh Rafi'i itu Syekh Rifai ya, Imam Rifaiyah. Imam Rifai itu kalau ngajar itu mesti ndase benjut kabeh. Ya. Terus kemudian santrine tanduk, "Yai, ya, kok ndase benjut ae ya wis guyan gitu." Ngaji ya. Terus kemudian ngajar santrine. Akhirnya santrinya melihat, ketika mau ngaji itu dihalang-halangi sama istrinya tuh, sampai diajar ya sama istrinya, itu beliau tetap diam aja, nggak marahi, tapi tetap ngajar terus. Ya, akhirnya karena santrinya tahu sendiri, maka di saat belajar sama Imam Rifai, maka berkata, "Hei Imam Rifai, engkau adalah ulama hebat. Kenapa punya istri kurang ajar kayak gitu? Di pensiun lah ya wes ya, di museum lah ya wes ya." Ya enggak, aku tadi hebat ngene iki, tadi wali, iku mergo ya bojo sing cerewet koyo ngene iki ya. Ya kasihan ya, besoknya mendol gini ya, menene mendol ngene iki ya, menene mendol ngene iki, nemen cerewete bojone ya. Nemen cerewete bojone ya. Ya karenanya Pak Eko nak kepengin dadi wali ya Sadilia, ya bojone kok cerewet Pak Eko nggih. Dan Pak yang lainnya. Sampeyan dadi wali sampeyan. Bu dadi wali, bu cepet lara jantung antara kedua itu. Ya, sampun wali.
Sampun wali nggih, alhamdulillah. Ya, jadi tinggal hatinya itu menang apa enggak ya. Akalnya itu bisa mengendalikan semuanya enggak, bisa menasihati semuanya enggak. Ya, tinggal seperti itu aja ya. Wong namanya perempuan. Mau muring-muring dibales muring-muring ya tulang bengkok. Ya, tulang bengkok dilurusno iku ya puklek, gak dilurusno kok ya bengkok-bengkok terus ya. Minimal dilus-lus tok ya. Ya wis, ya suwi-suwi mati dhewe ngono bae. Ya. Iku jenenge gak sabar ya. Wis gak apa-apa aku sabar ya, suwi-suwi mati dhewe. Ya. Ya itu namanya tidak sabar, tetap ya, tetap bahasanya orang itu tinggi derajatnya. Oleh karenanya rata-rata sepeninggalanku sabdanya Nabi ya itu adalah mamborotnya seorang laki-laki itu dikarenakan adalah fitnahnya daripada perempuan itu sendiri, ya, mengendalikan. Oleh karenanya sebaik-baiknya orang itu berakhlak bagus, sebaik-baiknya orang berakhlak bagus itu bisa mengendalikan seorang istri. Iso ngendalikan santri pakai orang iso ngendalikan istri berdua ya podo wae ya podo wae maboroh ya akan timbul satu maboroh ya. Oleh karenanya suluk ya bagi santri-santri yang suluk iki bojone mudah-mudahan cerewet semuanya nggih ben cepet jadi seorang salik sing makrifat nggih. Nggih sedaya nggih. Bojone ndang cerewet ndang wis. Lah, itu mboten Eko nggih. Pak Eko niku apik malah bojone tetep ya dinasihati lockdown gak usah pakai baju baru ya. Tamen mau gajine ngoten. Alhamdulillah. Itu krono iso ngerambut bojo, iso nyenengke bojo. Itu cepet dadi wali Pak Eko ya. Ya, ketika menerima pengajian ya apa itu namanya lockdown kayak gini ya harus tahu kondisi ya. Terus oleh karenanya tidak usah pakai hal-hal yang baru ya. Ndak tamen no gaji nek gak gawe nang bojo. Lah iku bojone seneng dadekno derajate dhuwur ya. Dadekno derajate dhuwur ya. Mbah derajate dhuwur mbah pas ngaji nang sampinge ana bojone siap-siap nyakar ya gak karo aku. Boyo gak ngerti. Lah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yati bakal teko. Ya, bakal datang. Ala nasi ing atase menungso. Ala nasi ing atase menungso. Zamanun zaman. Ya, kuno kang bakal ono apa halaku rusaknya. Ar-rajuli wong lanang ala yati zaujatihi. Iku ala yati zaujatihi. Iku tetep ing atase tangane bojo wadon rajul. Kekuasaane yakni istrinya rajul. Wa abawaihi lan wong tuwa lorone rajul. Wa waladihi lan anake rajul. Ayirunahu hale ngalah-ngalah ya. Hale ngalah sapa kabeh ing rajul bil faqri kelawan melarat. Wa yukallifuna lan merdi kabeh hu ing rajul mala yutiku ing barang kang ora kuwasa sapa rajul. Bahaya iki ya. Wis bojo melarat, ora duwe, terus kemudian sing wedok iku minta sesuatu hal yang sulit untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki itu. Fayadkhulu mongko masuk sapa rajul ya. Masuk sapa rajul al madakhila ing pira-pira panggonan mlebu di tempat-tempat masuk alladzi yang yadhabu bakal hilang fiha ing dalam madakhil apa dinuhu agamane rajul. Fayahliku mongko dadi rusak sapa rajul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh yakni besok ada di akhirih ya. Yakni ada di akhirat itu zaman itu bakal muncul zaman yang ada satu zaman itu orang-orang bakal mengalami rusak sebab melakukan agama di atas kuasanya istri atau orang tua atau kuasanya anak. Sebab dia itu dalam dirinya dalam keadaan fakir, atau sebab dipaksa atau merdi-merdi, dipaksa-paksa. Akibatnya orang tersebut akan memasuki yakni tempat agamanya, yang agamanya itu akan bisa hilang. Akhirnya orang tersebut itu jadi rusak. Jadi satu zaman orang itu sabdanya Nabi ya, akan bisa melakukan agama itu, dia akan menjadi suatu rusak sebab daripada istri maupun orang tua maupun anak.
sebab dia tidak bisa melakukan sesuatu itu, dipaksakan untuk melakukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi dia dipaksakan. Sehingga bagaimanapun juga, waduh kalau gitu saya tak mencuri, waduh kalau gitu saya tak koruptor, karena tuntutannya. Ya, wah kamu tugas di mana? Wah tugas di tempat ladang basah. Ya udah kalau gitu bawakan ini orang tuanya gitu. Ya, akhirnya dia bawakan itu mati betul ya. Terus kemudian hartanya diketahui bahwasanya hartanya itu adalah nggak sah, hartanya dia. Loh itu kan dia mencuri karena orang tua. Ya, banyak sekali ya di akhir zaman sabdanya Nabi itu seperti itu. Atau tuntutan daripada istrinya itu sendiri ya, tuntutan daripada istrinya ketika menjabat satu, maka tuntutan ini dan itu, sehingga dia tidak bisa mencukupinya, maka karena ladang basah maka dia akan mencari-cari itu sendiri. Nah di sini loh letak daripada agamanya seseorang itu menjadi apes ya, agamanya itu menjadi lemah ya, agamanya itu menjadi lemah. Nah, dan laki-laki itu akan menjadi pemegang agama yang fayahliku, akan menjadi rusak agamanya itu ya. Oleh karenanya hati-hati ya sudah, jangan terlalu suka membias-biaskan sesuatu ya. Adanya nasi ya dipandang nasi gitu aja ya, jangan membiaskan dengan hal-hal yang lain. Gak dibiaskan sama ikan lele, gak dibiaskan sama yakni ikan spaghetti dan sebagainya. Sudah hilangkan itu semuanya. Sudah nggak spaghettian nggak paten ya. Sudah bisa kesana kesini pakai sepeda ontel ya. Mintanya mobil, suaminya nggak mampu ya. Sudah, mobil itu biasanya itu dihilangkan. Sudah ya, dengan sepeda motor, dengan sepeda ontel itu bisa merobos kanan kiri malah lebih enak. Sudah, nggak mobil-mobilan nggak paten karena nggak mampu ya. Kalau ini yang nggak mampu loh ya. Ini yang nggak mampu ya, yang nggak mampu nanti diprotes lagi saya sama Pak Eko nanti ya, protes lagi lah. Duitnya bonusnya gawe opo ya, gawe nambah bocor dan tadi wali ya. Itu bagi yang mampu, itu kena atus yang liane nggih, kena atus liane nggih. Lockdown gak oleh gaya baju baru ya bagi santri Pak Eko. Santri ya, bagi santri ya. Oleh karenanya lihat konteks ya, lihat konteks. Intinya adalah hati, akal itu tidak boleh dikalahkan oleh syahwat, tidak boleh dikalahkan oleh nafsu ya, tidak boleh dikalahkan oleh sifna ya, tidak boleh ya. Intinya seperti itu dalam menjalankan agama ya, dalam menjalankan hubungan rumah tangga juga seperti itu ya. Gak usah biasno ya, bojone gak usah dibiasno, bojone tonggone ya, gak usah dibiasno. Tadi molo ya. Wallahu a'lam bis.